Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Emrah Prabowo, NPM 2017 455 00079. Saya dari kelas R7B. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari Studio Perancangan 6. Pada tugas besar Studio Perancangan 6 ini saya membuat sebuah terminal, khususnya di wilayah Madiun, Jawa Timur. Adapun yang akan saya bahas di sini adalah terkait fungsi terminal itu sendiri, kelas-kelas tipe terminal, tipenya, kemudian analisa tapak, mengenai analisa ruang, dan begitupun site, kemudian ada gambar pekerjaan dan video animasi dari tugas besar Studio Perancangan 6 ini. Oleh sebab itu, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dari tugas besar Studio Perancangan 6 ini. Tugas Studio Perancangan 6 ini saya membuat bangunan transportasi, khususnya terminal. Yang saya buat di sini adalah terminal penumpang. Dan di sini ada studi literatur, definisi terminal, dan definisi terminal itu sendiri adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan serta menaikkan dan menurunkan penumpang maupun barang. Klasifikasi terminal berdasarkan angkutan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada A, terminal penumpang. Terminal ini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Kemudian ada terminal barang atau kargo, terminal yang digunakan untuk perpindahan bongkar muat barang dari moda transportasi yang satu ke moda transportasi yang lainnya. Kemudian ada terminal khusus yang digunakan berdasarkan oleh sifat-sifat barang yang diangkut. Kemudian ada terminal truk. Terminal truk yang ini sesuai dengan kebutuhannya, dinyatakan dengan jumlah truk yang dapat diparkir ataupun menunggu dalam satuan waktu tertentu. Dan di terminal itu sendiri diwajibkan memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Adapun fasilitas utama yaitu jalur keberangkatan kendaraan dan jalur kedatangan kendaraan. Kemudian ruang tunggu penumpang, pengantar dan penjemput, tempat parkir kendaraan. Kemudian di bagian fasilitas penunjang ini juga ada dua fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui, keamanan, pelayanan, dan tidak lupa nanti akan ada fasilitas untuk disabilitas itu sendiri. Dan di bagian studi literatur ini saya menggunakan konsep TOD yang pada dasarnya pengaturan secara spasial melalui pengalokasian pusat-pusat aktivitas di sekitar area transit ataupun infrastruktur transit seperti terminal maupun stasiun. Dan studi banding saya di sini mengambil dari terminal Anjuk Ladang yang merupakan terminal penumpang tipe A dan terminal induk terbesar di Nganjuk. Adapun di bagian presiden ini, ruang terminal Anjuk Ladang memiliki ruang-ruang. Yang pertama adalah ruang staf, kemudian ruang rapat, ruang pusat informasi, ruang kesehatan, ruang kebersihan, ruang tunggu bus, bus patas dan bus ekonomi, kemudian ruang pembelian tiket bus, ruang parkir kendaraan roda 2 dan roda 4, toilet pria, toilet wanita, toilet penyandang disabilitas, kantin eksterior dan interior, musola. Nah, area yang ada pada terminal Anjuk Ladang meliputi gedung terminal, area penurunan dan keberangkatan bus, area parkir kendaraan umum, area kedatangan bus, dan masjid terminal itu sendiri. Pada terminal Anjuk Ladang ini sirkulasi penumpang mulai dari kedatangan bus itu sendiri diturunkan di bagian area keberangkatan bus. Dan di sini penumpang dianjurkan untuk langsung masuk ke dalam terminal gedung bus
agar dapat menikmati fasilitas yang ada di dalam terminal itu sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya yang pertama, bangunan ini menjadi ikonik dari kota Nganjuk. Kemudian saat saya berada di sana 6 bulan lalu, sirkulasi manusia cukup baik karena setelah saya turun dari bus diarahkan ke dalam gedung sehingga merasakan suasana yang nyaman. Kemudian memberikan kenyamanan saat berada di dalam gedung dengan fasilitas yang tersedia. Dan di sini juga ada kekurangan. Yang pertama adalah area untuk bus menunggu terbilang sangat sedikit sehingga bus tidak bisa berlama-lama di terminal. Yang kedua, jauhnya area keberangkatan dan penurunan penumpang angkutan desa dari terminal sehingga penumpang harus berjalan setidaknya sekitar 50 meter. Dan yang ketiga adalah penggunaan material ACP. Di sini saya sangat menilai kurang bagus karena akan memantulkan sinar matahari ke lingkungan pada siang hari, sehingga bangunan menjadi tidak ramah lingkungan, dan penggunaan material tidak sesuai dengan kadar suhu kota Nganjuk yang terbilang cukup panas dan dingin pada malam hari. Dan yang terakhir adalah jalur sirkulasi keberangkatan menjadi satu antara arah timur dan barat sehingga membuat penumpang menjadi kesulitan saat harus menaiki bus. Lokasi tapak pada perencanaan saya ini berada di Jalan Basuki Rahmat nomor 1, Patihan, Manguharjo, Madiun, Jawa Timur. Memiliki batasan-batasan, antara lain adalah utara, adanya Tugu Pertigaan, kemudian di bagian selatan adanya SPBU, kemudian di bagian timur ada sebuah pesawahan, dan di bagian barat terdapat pabrik gula. Potensi tapak berdasarkan drainase. Di sini adanya saluran pembuangan kota yang di sebelah barat side itu dapat dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan air kotor terminal. Kemudian dari segi aksesibilitas sangat mudah untuk dicapai karena berada di jalan arteri yang menghubungkan jalan menuju kota Nganjuk, Surabaya, Ponorogo, Tulungagung. Ada pula vegetasi di sini di sekitar site yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida kendaraan bermotor dan menghasilkan oksigen serta mengurangi tingkat kebisingan dari jalan arteri itu sendiri. Konsep yang saya gunakan di sini adalah green architecture, sebuah konsep yang berusaha untuk meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dan menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih sehat, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Adapun di sini ada analisa kebutuhan ruang. Yang pertama ada analisa kebutuhan ruang yang utama, kemudian ada analisa kebutuhan berdasarkan aktivitas penunjang, yaitu mulai dari toilet, musola, kios, kafe, ruang klinik, ruang ibu dan anak, ruang istirahat awak bus, loket, ATM, toilet disabilitas, dan parkir kendaraan pribadi. Nah, di bagian penataan masa bangunan ini sendiri, saya menggunakan pola menyebar agar akses menuju ke segala arah dan memperhatikan keamanan, kelancaran berlalu lintas bagi kendaraan umum serta pengunjung. Adalah konsep desain dari metafora. Bentuk yang saya adopsi adalah dari tulang. Tulang merupakan komponen pembentuk rangka struktur pada manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat untuk gerak. Kemudian di sini ada transformasi bentuk, jadi rotasi menjadi sudut 45 derajat dan 135 derajat dan disatukan menjadi satu kesatuan. Dan di sini ada sirkulasi keberangkatan angkutan kota maupun desa, sirkulasi angkutan kota dan desa masuk, sirkulasi bus akap dan AKDP, sirkulasi keberangkatan bus akap dan AKDP, sirkulasi manusia keluar terminal,
dan sirkulasi manusia transit untuk tujuan tertentu. Saya gunakan adalah Rapid Frame atau portal bertingkat dengan inti, dengan struktur atap, roof garden. Di atas saya gunakan tanaman-tanaman, kemudian ada utilitas mulai dari tangga yang saya gunakan tangga darurat kebakaran. Kemudian ada pun eskalator yang digunakan untuk penyandang disabilitas serta manusia normal pada umumnya. Dan di sini ada side plan. Oke, ini side plan yang belum saya revisi, yang sudah saya beri arah sirkulasi. Yang pertama ada sirkulasi bus. Nah, sirkulasi bus ini masuk kemudian menurunkan penumpang di bagian area sini, area penurunan penumpang, kemudian masuk ke dalam, bisa untuk parkir kendaraan, mungkin awak bus ingin istirahat, kemudian keluar lagi melewati nomor 11 ini, pintu keluar bus. Dan ada sirkulasi MPO, yang dimana mulai masuk lewat bagian sini, nomor 5, dan dia menurunkan penumpang di bagian sini, kemudian dia keluar melewati angka nomor 10. Adapun sirkulasi kendaraan pribadi yaitu mobil ditandai dengan warna merah, dan sirkulasi kendaraan pribadi motor ditandai dengan warna pink. Jalur pejalan kaki yang ditandai dengan keterangan nomor 1, kemudian nomor 2 ada ruang terbuka hijau, dan nomor 3 ada parkir kendaraan pribadi, nomor 4 lajur masuk bus, nomor 5 lajur masuk angkutan kota, kemudian nomor 6 ada parkir bus, dan nomor 7 ada servis bus yang digunakan untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan bus yang sedang bermasalah. Begitu juga dengan nomor 8 servis angkutan kota. Kemudian ada gedung angkutan kota, nomor 10 pintu keluar angkutan kota, nomor 11 pintu keluar bus, nomor 12 area keberangkatan bus, nomor 13 area keberangkatan angkutan kota, dan nomor 14 ada area gedung bus itu sendiri. Ini terdapat beberapa ruang, yaitu ada ruang kantor pengelola, kemudian ada ruang utilitas, ada kamar mandi disabilitas pria dan wanita, dan kamar mandi manusia normal pada umumnya, adapun musola dan ruang istirahat awak bus. Dan di bagian denah ini saya memberikan 2 eskalator, yang pertama untuk manusia normal pada umumnya, dan yang kedua digunakan untuk manusia khusus penyandang disabilitas. Dan pada denah gedung lantai 2 terminal ini terdapat beberapa ruang. Yang pertama adanya ruang pembelian tiket bus, baik itu antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam kota. Dan di bagian tenan ini digunakan untuk ruang makan, meja-meja makan. Di sini ada restoran, kios-kios, kantin-kantin biasa, ada toko oleh-oleh, ruang ibu dan anak, kemudian ada minimarket, dan tidak lupa di sini pun gedung terminal bus. Kemudian ini adalah tampak samping kanan, saya menggunakan material dari kayu. Kemudian ini bagian tampak belakang, dan ini merupakan potongan AA. Dan di sini ada sebuah eskalator yang digunakan untuk penyandang disabilitas, eskalator yang rata, miringannya tidak terlalu miring. Ini potongan BB.
Kemudian ini adalah denah lantai 1 gedung untuk MPU atau angkutan kota. Yang meletakkan eskalator untuk penyandang disabilitas karena bagian restoran berada di lantai 2, jadi memungkinkan untuk penyandang disabilitas bisa menaik eskalator agar bisa mencapai ke lantai 2 itu sendiri untuk makan. Ini merupakan denah lantai 2 gedung MPU, hanya terdapat beberapa ruang yaitu restoran, minimarket, dan tenan yang digunakan untuk ruang makan, meja-meja makan sendiri. Bagian tampak depan dari gedung MPU, dan ini bagian tampak belakang. Kemudian ini merupakan tampak samping kanan, dan ini tampak samping kiri. Di sini material yang saya gunakan sama dengan material untuk gedung terminal bus. Dan di sini saya juga meletakkan terdapat eskalator khusus untuk penyandang disabilitas. Dan ini potongan BB gedung MPU. Dan di sini terdapat sebuah gambar dari perspektif 1. Kemudian selanjutnya ada perspektif 2. Terdapat area keberangkatan dari angkutan kota atau MPU. Kemudian ada servis angkutan kota, servis bus, dan gedung terminal 1. Kemudian selanjutnya ada perspektif 3, di mana ini merupakan bagian fasad dari gedung terminal bus itu sendiri. Dan bagian perspektif 4. Kemudian, dan ini merupakan pintu masuk dari angkutan kota MPU, dan juga ada pintu masuk dari bus, baik itu bus angkutan kota dalam provinsi maupun bus antar kota antar provinsi. Kemudian di bagian perspektif 5 terdapat sebuah fasad dari gedung terminal bus, dan ini adalah parkir dari kendaraan pribadi yaitu mobil. Dan ini merupakan perspektif 6 yang memperlihatkan gedung terminal bus, dan di sini ada juga parkir kendaraan bermotor pribadi, bisa motor, dan sebelah sini, sebelah kiri parkir motor, terdapat jalur pejalan kaki yang di ikonik berdasarkan adanya kayu-kayu. Dan selanjutnya ada video animasi dari tugas besar studio perancangan 6 ini. Silakan menonton. Nanti saya akan perlihatkan setelah perspektif 6 ini.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.